tidak ada keadilan sosial, Bang Kris, tanpa jaminan sosial. Kalau seluruh masyarakat menginginkan yang namanya keadilan sosial, maka untuk itu hadirkanlah jaminan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo dengan saya Kris. Melalui podcast Tobi Torang Bisa Bicara, kita akan memberikan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk edisi hari ini kita kedatangan narasumber Bapak Haryanjas Pasang Kamase. Beliau adalah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Tadi kesini aman ya? Aman. Oke. Jadi hari ini kita mau cerita-cerita tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kalau yang biasanya kita tahu BPJS Kesehatan, kalau kali ini BPJS Ketenagakerjaan. Kita bisa mulai ya Pak? Boleh. Oke. Apa ini BPJS Ketenagakerjaan? Baik. Ini saya panggilnya siapa nih? Bang Kris. Ya. Jadi Bang Kris, pertama-tama terima kasih saya sudah diundang di kegiatan podcast hari ini. Ini hal yang sangat menarik. Kami akan menjelaskan secara detail tentang BPJS Tenaga Jadi dapat saya jelaskan Bang Kris bahwa BPJS Tenaga Kerja ini adalah sebuah badan nirlaba yang dulu sifatnya badan usaha milik negara atau badan profit yang disebut dengan Jamsostek. 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 Nah, melalui Undang-Undang 24 2011 itu berubah menjadi BPJS. Nah, di situ BPJS ada dua. Satu BPJS Kesehatan, satu BPJS Ketenagakerjaan. Dua lembaga negara ini diberikan amanah oleh negara untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Begitu Bang Kris. Oke. Bedanya sama BPJS Kesehatan ini apa? Oke. Nah, ini mungkin banyak yang kurang paham nih. Apa sih BPJS? Kalau orang tahu BPJS tahunya itu persepsi pikiran BPJS Kesehatan nih. Nah, jadi BPJS itu ada dua. Satu BPJS Kesehatan, satu BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan itu diberikan amanah oleh negara untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu ini lebih berat Bang Kris. Itu 5 amanahnya. Satu, ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, jaminan pensiun. Ini menarik nih, ada jaminan pensiun nih. Kemudian terakhir, jaminan kehilangan pekerjaan atau biasa di luar negeri disebutnya jaminan pengangguran. Begitu, itulah bedanya. Dan itu diperuntukkan untuk 2 segmen. Yang kita sebut sebagai segmen tenaga kerja. Yang pertama itu tenaga kerja formal atau orang-orang yang dipekerjakan oleh orang lain yang sifatnya menerima gaji setiap bulan. Kemudian pekerja informal. Nah, ini yang lebih banyak di seluruh Indonesia nih. Itu orang-orang yang tidak menerima gaji tapi dia kerja untuk dirinya sendiri, cari uang untuk dirinya, misalnya tukang bakso, nelayan, petani, tukang ojek. Tukang ojek begitu. Itu dia bisa mendaftar untuk dirinya. Betul, bisa mendaftar. Oke. Program apa yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan? Baik, jadi ada 5 program yang dimiliki oleh BPJS Tenaga Kerja. Yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah itu. Bisa dijelaskan kah? Oke, baik. Program-program itu. Jadi jaminan kecelakaan kerja, saya mungkin karena sifatnya kita nih mungkin tidak panjang Bang Kris ya, saya juga lebih menjelaskan lebih ke gambaran luas lah. Jaminan kecelakaan kerja itu adalah jaminan yang diberikan kepada peserta BPJS Tenaga Kerja kalau mengalami risiko kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja persepsinya jangan kecelakaan misalnya jatuh dari motor, itu kecelakaan lalu lintas sih, Bang Kris. Nah, ini bahasanya kecelakaan secara luas lah, ya. Jika terjadi risiko itu, maka jika masuk layanan kesehatan atau rumah sakit, itu mendapatkan perawatan unlimited, Bang Kris. Tidak ada batas biaya, unlimited. Mau berapapun biaya yang digunakan, itu semuanya gratis. Kelasnya kelas 1 rumah sakit nasional, kemudian rumah sakit swasta disesuaikan dengan kelas 1 di rumah sakit nasional. Itu unlimited, tidak ada batas biaya.
Termasuk ini kan kita di Papua nih. Jangkauan wilayah kita kan mungkin kita terkendala di transportasi, misalnya di Wamena harus ada kecelakaan dibawa ke Jayapura, gimana nih sewa pesawatnya nih. Nah itu dapat pembiayaan udara kalau kita 10 juta Bang Kris. Oh, untuk rujuk ke sini ya? Untuk rujukan ke sini. Nah bagaimana kalau dia di Sarmi? Di Sarmi kan harus naik sewa taksi nih ke sini. Darat ya. Darat harus sewa ambulans. Nah, itu kita kasih 5 juta Bang Kris biayanya. Ya itu cukup dengan nota diserahkan ke kita ganti dalam bentuk diklaim biaya. ya. Ya. Nah ada 2 jenis proses di BPJS Tenaga Kerja, bedanya dengan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan tidak ada namanya rembes Bang Kris. Tapi di BPJS Tenaga Kerja, kalau punya uang pribadi dulu silakan bayar dulu. Bisa diganti. Bisa ya. diganti. Mau jenis obat apa, yang penting dokter rekomendasi obat ini yang kugunakan, silakan aja. Mau obat harganya 1 miliar 1 biji ya kita ganti. Yang penting sesuai dengan indikasi medis. Begitu untuk jaminan kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua ada namanya jaminan kematian. Ini jaminan kematian ada 2 sebab kematian. 1 sebab kematian karena kecelakaan. Taruhlah misalnya saya kasih contoh, ada anak PKL kemarin. Dia PKL di Jayapura, dia orang Kerom. Dia pulang tiba-tiba dia kecelakaan di dekat Jembatan Merah nih. Di jalan pulang. Di jalan pulang. Itu kita berikan 48 kali upah yang dia laporkan. 48 kali upah yang dilaporkan. Kalau gajinya misalnya di tempat dia PKL 5 juta ya 5 juta kali 48 Pak Kris. Banyak ya? Tergantung dari yang terlapor ya. Kemudian kedua, karena dia masih lajang, dia tidak punya anak, jadi hak beasiswa tidak ada Bang Kris. Tidak ada beasiswa dapat. Tapi misalnya dia punya anak, misalnya kemarin ada orang kecelakaan kerja misalnya, saya tidak menuju satu perusahaan lah. Contoh lah misalnya, dan sudah banyak sih yang kita bayar. Ada perusahaan mempekerjakan orang pulang ke rumah tiba-tiba dia meninggal karena kecelakaan, baru daftar kemarin nih, dia daftar kemarin, masuk kerja hari ini, pulang ke rumah, tiba-tiba di jalan dia kecelakaan lalu lintas misalnya, atau dihadang seseorang dan dibunuh misalnya, kan meninggal juga sebabnya itu dia akan dapat tetap 48 kali gaji. Kemudian yang kedua itu anaknya yang diberikan beasiswa oleh negara. Oh langsung aktif ya berarti? Kita tidak ada jeda namanya 1 minggu, 2 minggu, tidak ada. Peserta hari ini mulai dari menit itu dia dilindungi sama negara. Oh iya. Jadi kalau misalnya terjadi risiko kecelakaan, tiba-tiba meninggal dunia, anaknya 2 orang dapat beasiswa Bang Kris. Totalnya 174 juta, mulai dari tingkat pendidikan TK sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita berikan 12 juta setiap tahun, selama 5 tahun. Totalnya sekitar 60 juta kita berikan di beasiswa. Dan ini kita sudah banyak, hampir 500 orang lebih kita bayarkan di wilayah Papua ini. Kemudian kedua ada namanya meninggal tidak ada hubungan dengan kerja. Sakit gitu. Sakit, jantung di rumah, atau misalnya hobi molo misalnya. Orang Papua kan sebut molo nih. Tenggelam misalnya, itu meninggal tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Tapi hobi misalnya, pergi mancing, kapal terbalik misalnya. Kita tidak minta-minta, tapi ada risiko lah yang kita harus lindungi. Itu dapat 42 juta Bang Kris. 42 juta aja. Meninggal karena sebab apapun, itu kita ganti uang 42 juta. Yang penting dia peserta. Daftar hari ini, meninggal besok ya kita bayarkan Bang Kris. Termasuk bunuh diri Bang Kris. Oh, bunuh diri juga bunuh diri termasuk. Jadi kalau misalnya hari ini dia daftar, besok tiba-tiba koperasi datang tagih, pusing dia bunuh diri, ya sudah bisa lunas koperasinya Bang Kris. Dibayarkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Nah, jadi itu untuk manfaat jaminan kematian. Kemudian yang kedua namanya jaminan ketiga namanya jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini adalah bentuk tabungan yang diberikan kepada peserta BPJS Tenaga Kerja yang sudah berhenti bekerja. Nah, inilah yang banyak dicarikan oleh orang-orang peserta BPJS Tenaga Kerja di kantor kami tiap hari itu. Di Desember kemarin itu sekitar 200 miliar Bang Kris yang kami bayarkan di Desember. Di 2023. Itu untuk JHT. Nah, ini sifatnya nabung Bang Kris. Nabung pada saat jadi peserta, setelah dia berhenti bekerja dia cairkan. Jadi nabung itu beserta pengembangannya ya, bukan nabung 10.000 kembali 10.000 enggak. Kita ada pengembangan dan berdasarkan aturan regulasi pengembangan bunga di BPJS Tenaga Kerja itu tidak boleh di bawah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia bilang 3%, kita harus di atasnya 6 atau 7%. Begitu sih Bang Kris. Makanya banyak yang berpikir ya kalau begitu mendingan nabung di BPJS aja daripada nabung di bank. Nah itu kan pilihan Bang Kris. Makanya menarik sekali.
Kemudian ada namanya jaminan pensiun. Nah ini jaminan pensiun sekarang mungkin kabar baik ya, melalui kesempatan ini saya informasikan kepada seluruh para pendengar bahwa kabar baik ada jaminan pensiun di BPJS Tenagakerja. Teman-teman yang dulu mungkin beberapa kali daftar ASN gak pernah lulus-lulus Bang Kris, itu sekarang gak perlu misalnya lah. Langsung ikut BPJS Tenagakerja, pensiunan di BPJS Tenagakerja itu sama skemanya dengan skema ASN Bang Kris. Nanti pensiun 15 tahun kerja lebih, pensiun nanti dia dapat nilai yang sama, bulanan diberikan. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Meninggal dunia turun ke istrinya. Istrinya meninggal turun lagi ke anaknya. Kecuali istrinya cepat nikah langsung ke anaknya. Itu pensiunnya ini skemanya sama. Nah, ini yang penting daftar sampai ikuti 4 program ini, yaitu jaminan pensiunnya melekat. Atau misalnya hari ini dia peserta BPJS Tenagakerja, pulang ke rumah tiba-tiba kecelakaan, meninggal dunia, istrinya langsung dapat pensiun bulanan, Mak Kris. Walaupun iurannya belum sampai 100.000 misalnya. Itu langsung dapat ya. Jadi istrinya itu dapat sampai kapan? Ya dapat sampai dia meninggal dunia dengan jumlah nilai yang sama. Taruhlah misalnya dapat 500, itu 500 sampai dia meninggal dunia. Setiap bulan kita berikan. Berarti lebih untung ya? Ya kalau kita sebut untung rugi sih namanya jaminan sosial Bang Kris ya. Iya. Kita sih memberikan supaya orang ini terjamin kalau ada risiko sosial ya. Kemudian yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini sama dengan jaminan pengangguran Bang Kris. Ada orang yang statusnya itu di PHK, melapor ke BPJS Tenagakerja, kita masih bisa berikan itu 45% dari gajinya Bang Kris selama 3 bulan. Nah itu kita bisa berikan. Jadi masih bisa kita sampai dia cari pekerjaan. Kecuali misalnya 1 bulan udah dapat pekerjaan langsung stop. Oh Langsung, selama dia belum dapat saja. belum dapat kita berikan. Begitu Bang. Tapi nanti kalau jadi malas untuk cari lagi. Ya tergantung dia. Nah sudah nanti habis 3 bulan baru saya kerja ya. Itu tergantung taktiknya. Ada tambahan jadi. Ada tambahan. Jadi gitu Bang Kris untuk semua program di BPJS Tenagakerja secara umum sih gambarannya seperti itu. Oke. Nah sekarang cara klaimnya bagaimana? Oke. Kalau proses klaim di BPJS Tenagakerja ini mungkin beda dengan tempat lain. Ini kan institusi negara Bang Kris ya. Kita mencoba untuk memodernisasi kita proses layanan supaya peserta kita yang banyak ini tidak perlu ke kantor cabang. Jadi proses klaim kita di BPJS Tenagakerja khususnya di JHT itu biar tidur di atas kasur bisa diklaim Bang Kris. Tidur di atas, buka aplikasi, aduh saya mau klaim deh. JHT saya pulang kantor. Itu bisa Bang Kris. Jadi tidak perlu ke kantor cabang sekarang. Ada 2 metode. Satu namanya lapak asik. Jadi lapak asik ini ada link yang kita punya. Di situ ada fasilitas untuk upload data peserta. Dan link informasi. Jadi dia hanya foto upload. Setelah itu akan ada konfirmasi bahwa Anda akan konfirmasi melalui video call kebenaran data Anda tanggal sekian. Jadi tinggal nunggu dia tanggal segini dia di video call sama petugas BPJS Tenagakerja. Oh, kayak kalau di orang tua saya biasa harus HP harus goyang-goyang kepala begini ya. Maksudnya supaya kelihatan bahwa memang masih ada. Orangnya ini Iya. kita verifikasi. Dia kan kasih masuk berkas Bang Kris. Kasih masuk berkas. Berkas ini kita cocokkan dengan orangnya. Jangan sampai dia klaim punya orang misalnya. Jadi kita cocokkan betul tidak tanggal lahirmu segini, nama orang tamu segini ya. Jadi setelah itu kita dokumentasi, kita lihat betul mana KTP-mu, kita lihat oh ya betul orangnya. Jadi orang di Aceh bisa klaim di Jayapura Bang Kris sekarang. Yang penting data sesuai. Yang penting data sesuai. Kemudian yang kedua ada namanya klaim melalui aplikasi. Kami ada aplikasi Bang Kris namanya JMO ya, Jam Sostek Mobile. Jadi itu kami punya aplikasi tapi khusus untuk saldo yang di bawah 10 juta. Nah itu misalnya mau klaim ya tinggal klik di situ klaim JHT. Udah selesai. 15 menit uang masuk Bang Kris. Tidak ada verifikasi. Langsung masuk. Itu karena di bawah 10 tadi. Di bawah 10 juta itu sistem yang verifikasi. Jadi kita sudah lihat di data sistem kita udah. Jadi sekarang lagi dicoba gimana aplikasi ini bisa yang di atas 10 juta juga. Sehingga orang mau dimanapun pas lagi ngopi di Starbucks misalnya tiba-tiba uangnya tidak ada, wah nggak ada nih, sudah ada JHT langsung klik dulu, uang masuk pakai bayar Starbucks bisa. Apalagi sekarang kan semua online ya. Tindis-tindis saya yang penting ada paket data. Betul. Oke, siapa saja yang bisa mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan? Oke, baik. Ada 2 kategori mungkin yang saya sampaikan Bang Kris di sini. Ada yang sifatnya wajib, ada yang tidak.
Jadi yang namanya badan usaha itu sifatnya wajib Bang Kris. Semua semua badan usaha di Indonesia ini itu wajib menjadi peserta BPJS Tenagakerja atau pekerja asing Bang Kris. Yang sifatnya sudah 6 bulan bekerja di Indonesia ini itu wajib. Itu diatur sama undang-undang dan sanksinya ada. Kalau tidak ikut. Kalau tidak ikut program BPJS Tenagakerja itu sanksinya ada. Ya, sanksinya ada dan jelas itu kita punya aturan untuk mensangsi itu. Walaupun memang jatuhnya di pengadilan negara. Bukan BPJS Tenagakerja tapi itu masuk ke pengadilan negara yang memberikan sanksi. Ini yang wajib badan usaha. Semua yang sifatnya badan usaha kenapa? Badan usaha itu hidup karena tenaga kerjanya. Nah, memang selayaknya badan usaha ini melindungi tenaga kerjanya. Jadi badan usaha ini harus mendaftarkan orang-orang yang dia pekerjakan. Kalau misalnya ada risiko sosial ya tidak mungkin, taruhlah misalnya dia kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Tidak mungkin yang punya toko ini mau sekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Tidak mungkin. Makanya itu diwajibkan. Kemudian yang kedua ini yang paling banyak adalah informal. Informal ini misalnya petani, nelayan, mahasiswa praktek, sekolah. Pokoknya yang sifatnya itu beraktivitas untuk diri sendiri. Yang tadi ojek gitu ya. Ojek, ya. Ini sifatnya sukarela. Tapi pemerintah melalui presiden menginstruksikan bahwa ada golongan tertentu yang harus diintervensi oleh pemerintah, Bang Kris. Golongan seperti apa adalah golongan orang yang bekerja dalam risiko tinggi dan berstatus miskin. Ini kewajiban pemerintah untuk memproteksi dia. Supaya kehadiran pemerintah jika terjadi risiko sosial itu benar-benar dirasakan sama masyarakat. Begitu Bang Kris. Apa persyaratan pendaftaran pekerja mandiri tadi? Kalau pekerja mandiri Bang Kris ini cukup dengan KTP. KTP orang sekarang ada di Wamena nih. Mau daftar lewat BPJS Tenagakerja, kalau jaringan kan bisa daftar lewat link Bang Kris. Nah, tapi kalau jaringan di sana kurang baik, dia foto KTP-nya kirim ke kita, WhatsApp, udah kita daftar selesai. Bisa bantu didaftarkan. Didaftarkan di kantor. Nggak perlu ke kantor untuk daftar, kirim KTP aja udah bisa daftar. Udah bisa daftar. Iurannya berapa per bulan? Waduh, ini yang berat Bang Kris saya sebutkan nih. Nanti orang dengar, aduh kok bisa begitu, tadi jelaskan manfaatnya segini-segini. Ini setengah bungkus rokok Bang Kris. 16.800 sebulan. Itu 2 program Bang. Ini protek yang diberikan oleh negara untuk kecelakaan kerja dan kematian. Ini 16.800. Tapi kalau mau nabung bisa ditambah 20.000. Dia nabung 20.000 setiap bulan, 20.000 setiap bulan bisa. Ya. Tapi kalau protek untuk kita jamin diri kita, bisa lah. 16.800. Setengah bungkus rokok Bang Kris. Di rokok kan udah ada gambar tuh. Lehernya bolong-bolong, ini. Tapi orang tetap hisap Bang Kris. Nah, sisihkan lah 16.800, siapa tahu abis isap rokok kena jantung, kasihan anak-anak di rumah kan. Cuma setengahnya saja. Setengah bungkus rokok sebulan. Nah, kita ini merokok 2 bungkus sehari Bang. Berarti cuma 16.000 ya. 16.800. Tidak berat berarti ya. Enggak berat. Kalau misalnya orang yang berpenghasilan itu saya kira enggak berat. Makanya tadi ada instruksi presiden supaya ada keterlibatan pimpinan daerah untuk yang status miskin ini. Misalnya ada risiko sosial yang muncul, tidak akan muncul kemiskinan baru, tapi ada pemerintah hadir bantu dia. Minimal uang itu digunakan misalnya membuka UMKM baru atau kegiatan-kegiatan baru yang sifatnya berpenghasilan baru. Begitu Bang Kris. Oke, kita lanjut ke sekarang program apa yang lagi digaungkan BPJS Ketenagakerjaan? Oke. Khusus kami di Papua Bang Kris, Ya. ada satu hal yang lagi kami gembor-gemborkan di sini, yaitu bagaimana mengimplementasikan Impres 04 2022 tentang penentasan kemiskinan ekstrim. Kebetulan mungkin di seluruh Indonesia kantor kami yang paling banyak kabupatennya Bang Kris. 3 provinsi. Masih semua ya? Semua. Jadi POB ini. Ya, jadi kami di sini kantor cabang Papua Jayapura ini menaungi 3 provinsi. Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Jadi 3 ini ada di wilayah kami. Dulu kalau tidak salah ada 17 kabupaten Bang. Kalau nggak salah dulu 17 atau 27 ya dulu. Nah ini jadi naungan kami untuk memastikan masyarakat itu terproteksi dia. Nah yang kami gaungkan tiap hari ke seluruh pimpinan daerah dan stakeholder itu adalah yang pekerja mandiri ini. Bagaimana orang-orang yang tidak mampu ini
diintervensi oleh pemerintah sehingga kita bisa pastikan jika terjadi risiko sosial itu terprotek, Bang. Saya kasih satu contoh, Bang Kris. Ini cerita yang mungkin mudah-mudahan juga yang dengar terketuk hatinya, Bang. Jadi Kota Jayapura, Bang Kris, itu memproteksi masyarakatnya itu 8.000 sekian, Bang. 8.000 Dibayarkan penduduk. 8.000 orang miskin. Dari 10.000 data kementerian yang diberikan kepada kami, sekitar 10.000 sekian yang harus disodorkan ke pemerintah Kota Jayapura, itu 8.000 sekian sudah dijamin. Nah, ini ada ibu-ibu 2 orang datang ke kantor. Yang pertama ini sudah klaim, Bang. Yang satu datang lagi 4 hari kemudian. Kenapa? Ada 2 saudara kandung yang meninggal dunia. Dia ada di Dok 2 kalau nggak salah. Dok 2 atau Dok 9, saya lupa, pokoknya arah ke sana lagi nih dari sini. Saya tanya, Ibu uangnya diapain yang 42 juta? Dia bilang bapak ikut saya. Jadi saya ke rumahnya yang kakaknya ini baru meninggal. Saya ditarik ke rumahnya, Bang Kris. Di pinggir dekat SD di Dok 9 atau Dok 2 kalau nggak salah tuh. Dia kasih tahu saya, Bang. Sampai saya terharu tuh. Dia bilang, saya pupe tua ini seumur hidup dia tidak pernah bikinkan rumah dan saya. Ternyata dia meninggal baru dia bikinkan rumah. Jadi 42 juta dia pakai renovasi dia rumah-rumah di pinggir laut itu, Bang. Itu saya merasa terharu sekali. Yang dia punya kakak saya bilang, Mama ini uang mau diapakan? Dia bilang, saya dapat bantuan dari Pemda. Itu bantuannya itu mesin speed, Bang. Tapi dia bilang sudah 2,5 tahun kami simpan di sini. Saya bilang, kenapa Mama? Ini ada speed tapi tidak ada kapalnya. Kita mau bikin apa? Jadi uang 42 juta itu dia belikan kapal untuk dia punya anak. Untuk modalnya dia turun ke laut. Jadi saya bilang, saya biasa sampaikan ke beberapa pemimpin daerah bahwa mungkin Bapak tidak tahu. Tapi seandainya Bapak turun dan bicara dengan Bapak punya masyarakat sendiri itu biasa kita mau menangis. Karena uang ini betul-betul kalau orang kecil yang dapat itu berarti sekali. Nah ini beberapa contoh yang real lah yang saya lihat. Ada juga Bang satu anak SMA. Jadi bapak ini kerja dia. Dia SMK Pembangunan kalau nggak salah ya. SMK Pembangunan itu anak dan dia ranking di sekolah, Bang. Pada saat itu dia kelas 3 SMA. Bapaknya pulang meninggalkan kecelakaan. Datang kita tanya tuh anak gimana nanti kelanjutan. Dia bilang kayaknya saya kerja. Saya tidak kuliah karena bapak saya cari uang sudah ada. Nah, pada saat kita kasih tahu kau dapat beasiswa 12 juta setiap tahun. Kira-kira kau punya cita-cita apa? Dia bilang saya mau jadi dokter. Mungkin pada saat itu berkat Tuhan dengar dia jadi dokter sekarang di Jakarta, Bang. Dan sudah berjalan. Pada saat itu Menteri Tenaga Kerja tahu sama Menteri Tenaga Kerja ketemu dengan dia. Nah, saya bilang ini saya dengar itu apa? Perjuangan kami di sini bukan dengan BPJS saja tapi perjuangan dengan pemerintah daerah itu membuahkan hasil, Bang. Karena pasti orang-orang ini akan menjadi orang-orang terbaik Papua dan mereka yang bangun Papua pada saat itu. Dan yang lebih senangnya saya, yang dokter ini orang asli Papua, Bang. Dia dokter sekarang di Jakarta. Mudah-mudahan itu kedepannya beberapa pimpinan daerah bisa terketuk hatinya daripada ruang yang tertutup ini. Ada ruang sebenarnya yang terbuka untuk membantu mereka dengan jumlah nilai yang kecil, Bang. 16.800. Kali 8.000 tadi itu. Kali 8.000. Itu kalau 1.000, Bang. 1.000 orang dikali 16.800 cuma 16 juta, Bang. 1 tahun. Satu bulan. 1 bulan ya. 16 juta. Ini 1.000 orang loh, Bang. 1.000 orang kita bisa selamatkan dia dan keluarganya. Karena jaminan sosial itu bukan cuma dia. Karena yang kita jamin sebenarnya keluarga dia. Dia ada masalah sosial, dia tidak perlu pinjam-pinjam, Bang. Tidak perlu jual tanahnya, tidak perlu apa. Tapi ada negara yang hadir bantu dia di situ. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Ini berjalan dengan baik. Dan kita mulailah di Papua ini dari Kota Jayapura. Sudah ada Sarmi juga, Bang. Kemarin sudah ada 3.300 sekian yang didaftarkan oleh pemerintah daerah setahun, Bang. Saya bilang kami pastikan bahwa ini tetap kami kawal dengan baik. Memastikan 3.000 orang ini mereka tahu kalau pemerintah hadir di samping mereka. Gitu sih, Bang. Oh, jadi sudah Kota Jayapura dan Sarmi. Sarmi ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kabupaten-kabupaten lain ikut. Mudah-mudahan. Karena ternyata kecil saja. Untuk APBD. Aduh. Taruhlah misalnya 10.000, Bang. Itu kecil, Bang. 10.000 itu kecil.
Ini persoalan keputusan saja nih, keputusan. Kepala daerah. Keputusan pimpinan daerah secara politis mengambil kebijakan bahwa oh ya sudah, saya punya masyarakat, saya lindungi. Sudah selesai. Karena sifatnya harus secara menyeluruh, walaupun sebenarnya datanya kami ada. Data-data yang memang diberikan oleh Kementerian PMK tentang data-data orang yang dalam status kemiskinan. Nah itulah yang kami daftarkan. Dan ini dampaknya besar Bang. Sampai saat ini sudah berapa besar komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung Impres nomor 4 tahun 2022 ini? Nah, ada dua sih Bang. Kami ikut mensosialisasikan. Ini kami rutin nih. Sampai kami disebut laki-laki panggilan Bang. Hampir tiap hari dipanggil nih. Pak, sosialisasi di sini lagi Pak. Ini sosialisasi lagi di sini. Saya bilang biasanya ini saya sudah laki-laki panggilan. Sedikit dipanggil sosialisasi, dipanggil sosialisasi. Nah, itu salah satu upaya kami dari BPJS Tenaga untuk merapatkan barisan secara sama-sama, menyampaikan ke seluruh stakeholder masyarakat bahwa ada manfaat seperti ini. Khususnya mandiri kan harus kita berikan pemahaman. Kemudian yang kedua adalah membangun komitmen bersama dengan pemerintah daerah. Jadi saya selaku Kepala Kantor BPJS Tenaga di Provinsi Papua, ini koordinasi terus Bang. Koordinasi terus dengan seluruh pimpinan daerah, bagaimana kita memastikan masyarakat yang ada di bawah ini khususnya yang statusnya kurang mampu itu dapat proteksi dari pemerintah. Nah ini saya sudah sampaikan kepada beberapa kepala daerah, ada beberapa kepala daerah yang sudah komitmen ya. Dan ini sebenarnya dikasih ruang Bang. Di Impres 02 2021 itu Pak Presiden memerintahkan Bang. Pak Jokowi memerintahkan kepada seluruh pimpinan daerah untuk menyiapkan anggaran melindungi orang ini. Jadi yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Jayapura, PJ Wali Kota Jayapura dengan PJ Bupati Sarmi ya. itu mengikuti perintah Presiden Bang. Ya, keputusan politis tapi itu betul-betul mendengarkan perintah Presiden. Karena ada instruksi Presidennya Bang, gitu. Kan ada uangnya juga. Kalau kepala-kepala daerah kan. Itu tergantung keputusan sih Bang. Ya kita bicara uang ini, berapa banyak klaim yang sudah dicairkan? Wah ini besar Bang nih. Saya kasih data yang detail buat Bang Kris nih. Khusus di 2023 ini untuk secara keseluruhan Bang. Bentar Bang, secara keseluruhan itu sekitar, ini agak besar juga sih Bang. Ini ratusan miliar ini. 300,28 M Bang. Itu hanya JHT Bang. Saya sampaikan di kesempatan hari ini ada 3 kriteria yang sering dievaluasi untuk baik PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota Bang. Inflasi, penuntasan inflasi, kemiskinan ekstrim sama stunting Bang. Dapat kami sampaikan bahwa di Kota Jayapura ini mencairkan 300 miliar Bang. Kota Jayapura. Kota Jayapura. Jadi 300 miliar ini uangnya kemana Bang? Yang belanja orang di sini Bang. Kecuali dia mau jalan-jalan keluar daerah ya lain ceritanya. Uang cair langsung dia jalan-jalan nggak tahu. Tapi minimal sebagian besar dari ini dia belanja lah di sini. Uangnya terputar di Jayapura. Mungkin taruh misalnya dia orang Kerom, habis cair di sini, mungkin belanja lah di warung baru pulang ke Kerom. Di Jayapura baru bawa ke Kerom. Di Kerom mungkin belanja lagi di Kerom gitu. Karena dia bawa uang ini ceritanya. Ya kita bantu untuk mengurangi inflasi itu 300,28 M yang kita cairkan di sini. Khusus di kota Bang, ini tadi provinsi Bang. Khusus di kota yang di kantor kami uangnya keluar itu 206 miliar Bang. Itu uang keluarnya di sini. Kalau tadi itu ada keluar di Biak, ada keluar di Merauke. 300 tadi. 300 tadi itu. Tapi ini 200 ini keluarnya di Jayapura Bang. Lebih banyak Jayapura. Lebih banyak di sini. Ini uangnya mutar di sini. Ini untuk klaim JHT tabungan. Nah, bagaimana untuk klaim jaminan kecelakaan kerja? Jadi di 2023 Bang yang melapor ke kami itu totalnya 1.993 kasus dengan pembayaran yang kami lakukan itu 9,33 M di 2023. Menurut kami ini tidak terlalu banyak Bang. Ya mungkin orang dengar udah miliar, udah banyak tuh. Tapi kalau kami yang sifatnya no limit pembayaran klaim ini masih tidak terlalu banyak lah. Kemudian JKM Bang. Jadi untuk JKM
dapat kami informasikan bahwa yang melapor Bang ya, ini melapor. Karena kalau yang belum melapor, meninggal tahun lalu melapor sekarang bisa juga. Oh, kalau lupa gitu ya. Lupa, misalnya dia meninggal 2010 Bang kemarin Bang. Lupa melapor ya datang, klaim boleh sekarang. Kalau meninggal Yang penting bukti lengkap. bukti lengkap ya bisa kita bayarkan. Totalnya itu 567 kasus, itu 18,84 M Bang kita bayarkan. Nah ini untuk jaminan kematian. Nah kalau jaminan pensiun kita bayarkan itu sampai sudah 361 orang Bang. Kita bayarkan jaminan pensiun itu totalnya 3,14 M. Nah ini pasti bertambah nih karena setiap bulan kita bayar. Nanti orangnya meninggal baru habis pensiunnya. Mudah-mudahan juga yang nanti nonton juga jadi tambah banyak. Tambah banyak. Pesertanya. Kemudian beasiswa ini menarik Bang nih, beasiswa nih. Total beasiswa yang kita bayarkan sekarang itu di Desember kemarin itu 1,76 miliar Bang beasiswa yang kita sudah bayarkan. Jadi ini menarik sih Bang yang bisa saya tambahkan dari beasiswa ini. Kita ini sebagai manusia biasa hanya 2 hal yang kita, apalagi kita yang sudah punya keturunan Bang. Hanya 2 hal yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama bagaimana memastikan dapur kita itu tetap menyala. Berasap. Kemudian yang kedua bagaimana anak sekolah ini tetap sekolah. Sebenarnya secara eksplisit Undang-Undang 24 2011 ini memastikan 2 ini berjalan Bang. Kalau misalnya seorang suami istri punya anak 3 Bang, tiba-tiba ada risiko sosial, suaminya kecelakaan dan harus istirahat 1 tahun. Siapa yang nyalahkan? Dapurnya. Siapa yang sekolahkan anaknya? Masih enak Bang kalau dia PNS. Tidak kerja setahun mungkin negara masih bayar gajinya. Masih ada gaji. Tapi kalau dia petani Bang, istrinya juga taruhlah misalnya tidak tahu bertani misalnya. Ibu rumah tangga misalnya. Atau dia nelayan, istrinya ibu rumah tangga. Tiba-tiba kena risiko sosial, sudah buyar Bang. 3 orang kemungkinan akan berhenti 2 orang. 2 orang mungkin kakaknya ini yang duluan berhenti. Kita upayakan supaya di kita sekolah, dia saja yang sekolah. Jadi potensi muncul kemiskinan baru 2. Itulah yang diukur sama pemerintah. Tetapi kalau ada kehadiran jaminan sosial di dalam, anaknya 3 orang ini kemungkinan masih dikasih ruang untuk sekolah. 2 dapat beasiswa, yang 1 ini masih bisa disekolahkan melalui santunan Bang. Kita berikan santunan. Kita kasih uang, dan uang ini biasanya kami info Bang, uangnya ini jangan dikonsumtif. Bikin usaha lagi, bikin usaha. Kalau tidak tahu bikin usaha, cari usaha yang paling mudah gitu loh. Yang gampang. Gitu sih Bang, dasar jaminan sosial sih secara harfiah Bang gitu. Oke, apakah pihak swasta bisa kolaborasi dengan program ini sebagai bentuk CSR? Ini salah satu hal yang biasanya saya gaungkan, sebenarnya bukan hanya swasta aja sih Bang. Siapapun boleh. Bisa perorangan. Katakanlah saya mau daftarkan, saya punya ibu di kampung. Orang tua saya dari kampung. Apalagi kita ini sama-sama perantau Bang. Kalau kita, apalagi ini saya orang Toraja Bang. Dekat dengar orang meninggal di kampung, merinding bulu-bulu Bang. Ingat utang langsung. Daripada saya pikirkan itu, jadi saya bersiasat Bang. Saya punya om ini ada 3 nih. Saya sudah mikir, wah ini saya punya anak ini kerja dia. Nanti kalau ada apa-apa pasti minta tedong ke saya Bang. Daripada saya duluan Bang. Saya daftarkan mereka. 16.000 setiap bulan. Saya bayar setahun Bang. 200.000 saya punya uang 200.000 langsung bayar setahun. Oh itu bisa ya? Bisa bayar setahun. Jadi nanti ada apa-apa, ya sudah. Saya sudah siap 42 juta. Aman. Satu ekor Bang. Tedong ya. Saya siasati. Jadi ada hal menarik sebenarnya dalam sini secara tergambar bahwa siapapun sebenarnya bisa men-CSR-kan Bang. Apalagi kalau sifatnya itu badan usaha. Jadi biasanya kalau badan usaha dia mau CSR-kan, saya bilang jangan cari orang lain. Daftarkanlah orang yang paling disayang oleh kalian. Orang dekat. Mau daftarkan istrinya silahkan. Taruhlah, kita kan ini sama-sama Bang. Sama-sama pegawai pemerintah kita ini. Saya meninggal, istri saya dapat pensiunan Bang. Dapat JHT saya, dapat pensiun saya, dapat santunan JKM saya, dapat yang lain-lain. Tapi kalau dia meninggal, saya tidak dapat apa-apa Bang.
Sarannya gimana? Daftar dia. Kasih masuk peserta ya. Kasih masuk peserta 16.800 tiap bulan, Bang. supaya seimbang hidup ini. Kalau tadi kan yang mandiri, sekarang bagaimana kalau perusahaan ikut serta dalam program ini? Kalau sifatnya badan usaha, itu yang pertama ada NPWP, Bang. Baik, kalau misalnya tidak ada NPWP perusahaan, biasanya NPWP pribadi yang kita ambil. Kemudian kedua, ada surat izin mendirikan usaha. Ketiga, menyertakan nama-nama orang yang bekerja di situ untuk dijaminkan. Nanti di situ dia maunya berapa? Apakah 2 program, hanya JKK JKM, kalau dia kecil ya. Atau 3 program yang ada tabungan, ada JHT-nya. Atau maunya kayak pensiun deh, sekaligus saya seperti pegawai negeri sipil lah. Ikut yang ada jaminan pensiunnya bisa. Seperti itu. Tergantung maunya ya. Tergantung kemauan. Yang jelas yang wajib itu yang 2, kecelakaan kerja dan kematian. Adakah reward yang diberikan kepada pemerintah atau perusahaan apabila berkontribusi dalam pekerja rentan? Oke. Keinginan untuk memberikan terbaik terhadap orang lain itu pasti diberikan reward, Bang. Saya anggaplah pemerintah daerah ini seseorang, Bang, yang mau membantu orang lain. Itu pasti dilihat sama pemerintah. Jadi dari kesempatan ini mungkin saya informasikan bahwa tahun 2023 itu, Bang Kris, pemerintah Kota Jayapura mendapatkan penghargaan yang namanya Paritrana Award. Kalau kita di BPJS Tenaga itu namanya penghargaan Paritrana Award, itu diberikan kepada badan usaha pemerintah daerah yang betul-betul menjalankan program jaminan sosial tenaga kerja itu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura, Bang. Kemarin itu dia nomor 1, Bang. Yang berikan itu Pak Wapres, Wakil Presiden. Kemarin rencananya Pak Presiden yang berikan, cuman karena beliau lagi ke Cina, akhirnya kita di Istana Wapres dan diberikan langsung oleh Pak Wapres kepada Pak PJ Wali Kota. Gitu, Bang. Kita tadi cerita panjang. Saya juga dengar macam banyak sekali yang saya belum tahu. Banyak menarik sekali, tapi sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat. Baik, pesan saya kepada seluruh pendengar kesempatan hari ini di podcast hari ini bahwa tidak ada keadilan sosial, Bang Kris, tanpa jaminan sosial. Kalau seluruh masyarakat menginginkan yang namanya keadilan sosial, maka untuk itu hadirkanlah jaminan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi yang bekerja dalam berisiko tinggi seperti nelayan, petani, tukang ojek, itu 16.800 itu bisa menjamin dia dan keluarganya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, sama dengan karir kita yang kerja ini, kita tidak tahu karir kita seperti besok itu apa, tapi harus ada upaya di dalamnya. Mungkin itu yang pesan saya yang bisa saya sampaikan, Bang Kris, dan ini pesannya founding father kita, nih pesannya Bung Karno katanya nih. Tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Begitu, Bang Kris. Melindungi diri ya. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah podcast ini ada banyak masyarakat yang teredukasi dengan konten ini. Demikian edisi podcast hari ini. Jumpa di edisi menarik berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.